Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili wan nahar, tabsiratan li ulil qulubi wal absar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa hajjil baiti, wa shaumi Ramadan." Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibangun atas 5 perkara. Syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Menunaikan salat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa Ramadan. Hadirin wal hadirat, sahabat kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis di atas dijelaskan bahwa zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala juga telah sering menyebutkan zakat di dalam Al-Qur'an, di mana salat dan zakat seringkali digandengkan di dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan ada 28 tempat di mana salat dan zakat itu digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang mereka juga digandengkan dengan iman dan amal saleh, di mana iman merupakan perbuatan hati, sedangkan amal saleh merupakan perbuatan anggota tubuh. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika beliau mengutus Muaz radhiyallahu an ke Yaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, fad'uuhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailatin, fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim." Bahwa sesungguhnya engkau diutus ke suatu kaum dari ahlul kitab, maka ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan jika mereka mentaati ajakanmu tersebut, maka jelaskanlah kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan bagi mereka 5 waktu salat dalam 1 hari semalam. Dan jika mereka mentaati ajaranmu tersebut, maka katakanlah kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka sedekah yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada fakir-fakir miskin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sahabat kurma yang dirahmati Allah. Dalam hadis di atas hanya dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang salat dan zakat. Itu menunjukkan bahwa kedua hal ini merupakan hal yang penting. Apalagi sekarang kita sudah berada di akhir bulan Ramadan. Kita memiliki satu kewajiban yang belum terlaksana bagi yang belum melaksanakannya, yakni zakat fitrah. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang zakat fitrah ini dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat,
dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa wajibnya bagi kita dalam membayar zakat fitrah tersebut. Karena di dalam zakat fitrah ini bisa menjadi ajang kita untuk mensucikan diri kita dari perbuatan yang tidak baik. Dalam hadis lain juga dijelaskan dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhuratan lis-shaimi minal lagwi wal farafi wa tu'matan lil masakin. Faman addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da as-salati fahiya sadaqatun minas sadaqat." Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitri bagi orang-orang yang berpuasa sebagai sarana untuk mensucikan diri dari hal-hal yang keji dan sia-sia, dan juga sebagai sarana untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin. Maka barang siapa yang menunaikan zakat tersebut sebelum salat Id, maka zakatnya akan diterima. Dan akan tetapi barang siapa yang memberikan zakatnya setelah salat Id, maka itu hanya termasuk sedekah sunnah biasa. Hadirin wal hadirat, sahabat kurma rahimakumullah. Dari hadis di atas kita mendapatkan pelajaran bahwa Allah telah mewajibkan dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah mewajibkan kepada kita untuk membayar zakat fitrah. Karena di dalam zakat fitrah ini kita bisa memberikan kesenangan, memberikan kebahagiaan agar saudara-saudara kita yang fakir dan miskin bisa merasakan betapa indahnya hari Idul Fitri nanti. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Salah datang dari saya sendiri dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurma Kuliah Ramadan.